Duduk Baca itu adalah komunitas yang berkomitmen untuk menyebarluaskan budaya membaca di ruang publik serta meningkatkan minat literasi masyarakat melalui kegiatan yang inklusif, menyenangkan dan konsisten. Di sini Duduk Baca juga mempunyai visi yang pertama untuk menyebarkan budaya membaca di tempat umum, yang kedua adalah untuk meningkatkan minat literasi masyarakat. Makna visinya yaitu di sini itu Duduk Baca itu hadir bukan hanya untuk menyediakan buku, tetapi juga menyediakan sebagai gerakan literasi aktif. Dan yang kedua adalah mendorong kebiasaan membaca yang natural di ruang terbuka dan tempat umum. Mereka juga mempunyai misi. Yang pertama adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan membaca, misalnya lapak buku mingguan di tempat publik yang bisa diakses siapapun secara gratis. Yang kedua adalah bekerja sama dengan komunitas yang bergerak pada arah yang sama, yaitu berkolaborasi untuk memperluas jangkauan pengaruh dan pertukaran kegiatan literasi. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan penunjang minat literasi seperti diskusi buku, silent reading, dan kegiatan kreativitas literasi lainnya. Mereka juga mempunyai struktur-struktur organisasi seperti supervisor inti seperti Kak Farah, Sajida, Kak Triana, Kak Hanifa, dan Kak Septi. Yang selanjutnya itu divisi anggotanya, yaitu ada 4 kalau nggak beberapa ya, antara konten kreator, sosial media, internal relation, dan books administrasi. Program dan agenda kegiatan mereka itu adalah kegiatan utamanya ya lapak baca, yaitu membuka lapak untuk membaca di tempat umum setiap hari Minggu pagi, dan siapapun di sana boleh membaca dengan gratis. Silent reading yang kedua yaitu membaca bersama tanpa suara di ruang terbuka dan menghadirkan ketenangan yang ruang reflektif untuk membaca. Yang tiga itu ada event kolaborasi, yaitu bekerjasama dengan komunitas atau institusi lain untuk kegiatan literasi gabungan. Yang keempat yaitu diskusi buku, mengundang masyarakat untuk membahas satu buku bersama, yaitu di sini ada volunteer yang menyatukan kita buat saling mengobrol dan berdiskusi apa inti dari buku-buku yang dibaca, ya menumbuhkan dialog juga untuk membuat berpikir kritis seperti itu. Dan jadwal mereka itu setiap hari Minggu ya, jadi setiap hari Minggu mereka mengadakan lapak baca, dan ada juga presensi volunteer, terus kontrak volunteer dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Berdasarkan pengamatan kami pada hari Minggu 25 Mei di alun-alun Kota Malang, komunitas ini menyediakan lebih dari 100 buku dari berbagai macam genre. Nah, buku-buku ini bisa dibaca langsung di lokasi yang telah disediakan, dan dengan mendaftar sebagai membership, pengunjung bisa meminjam buku tersebut untuk dibawa pulang selama 1 minggu. Setiap minggunya ada beberapa volunteer yang ikut berpartisipasi aktif di kegiatan mingguan di alun-alun dan juga bootcamp di beberapa event. Untuk sistem pencatatannya, komunitas ini mencatat pengunjung, volunteer, dan juga peminjam buku secara manual di buku besar dan terkadang di lembaran kertas sekalipun. Di akun Instagramnya, komunitas ini tergolong aktif untuk membuat konten dan juga menyapa para bacawan. Setelah kegiatan, buku-buku ini disimpan di perpustakaan Oma Wiromargo di Klojen, Kota Malang. Untuk saat ini, komunitas Duduk Baca membutuhkan sistem pencatatan untuk daftar pengunjung, volunteer, dan juga daftar peminjam buku. Komunitas ini juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk mengelola buku-bukunya dan juga perizinan ke Dinas Lingkungan Hidup. Dari pendiri komunitas Duduk Baca berharap agar komunitas ini bisa menciptakan perpustakaan yang bisa dibuka setiap harinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang define-nya, yaitu yang pertama, Duduk Baca itu kurang efisien dalam sistem pencatatan pengunjungnya. Padahal Duduk Baca sendiri itu membutuhkan data jumlah pengunjung di setiap kali lapak tersebut dibuka. Lalu data-data penting itu untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Duduk Baca, lalu untuk mengetahui tren kunjungan dari waktu ke waktu, dan yang terakhir ada menyusun strategi untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Duduk Baca. Yang kedua ada presensi volunteer Duduk Baca itu sendiri. Nah, pada saat ini presensi volunteer pada Duduk Baca masih menggunakan sistem spreadsheet yang kadang para volunteer itu lupa untuk mengisinya. Itu menyebabkan menyulitkan dalam
kontribusi relawan dan penjadwalan. Setelah menganalisis permasalahan dalam tahap define, kelompok kami mengidentifikasi bahwa duduk baca itu menghadapi tantangan dalam hal sistem pencatatan. Oleh karena itu, pada tahap ideate, kami mengusulkan dua solusi utama sebagai ide awal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama ada buku presensi volunteer yang kita buat secara manual tapi terstruktur. Kami merancang format buku presensi volunteer yang tidak bergantung pada spreadsheet atau perangkat digital. Nah, tujuannya adalah agar setiap volunteer itu lebih mudah dan tidak lupa untuk mengisi presensi secara langsung di tempat kegiatan berlangsung. Dengan desain kolom yang jelas dan struktur mulai dari nama, waktu kedatangan, waktu kepulangan, tugasnya apa, dan tanda tangan. Nah, data kehadiran ini dapat terdokumentasi secara rapi dan digunakan untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing dari volunteer. Yang kedua, kami membuat buku daftar peminjaman buku. Nah, alih-alih menggunakan buku folio kosong yang ditulis manual setiap minggunya, kami itu membuat desain khusus buku daftar peminjaman yang bisa digunakan secara berkelanjutan. Nah, format ini itu mencakup kolom tempat dan tanggal kegiatan berlangsung, nama peminjam, nomor kontak peminjam, alamat malang peminjam, judul bukunya apa, tanda pengembalian, dan tanda pengendalian. Nah, dengan buku ini pencatatan menjadi lebih mudah, cepat, dan meminimalkan kehilangan data penting. Nah, tujuan utama dari ide-ide ini itu untuk meningkatkan keteraturan administrasi kegiatan dari duduk baca yang memastikan bahwa data kehadiran itu dan peminjaman itu tercatat dengan benar, yang menjadi langkah awal menuju sistem pencatatan yang lebih baik dan bahkan bisa dikembangkan secara digital di masa yang mendatang. Selanjutnya kita akan membahas tentang prototipe dari produk kelompok 1. Jadi di sini kami membuat 2 buah buku yang bertujuan untuk mencatat daftar peminjaman buku setiap minggunya dan mencatat presensi dari volunteer. Nah, adapun desain dari daftar peminjaman buku itu kami menyesuaikan dengan color palette dan juga logo dari duduk baca. Nah, untuk komponen bukunya, yang pertama itu ada tempat dan tanggal kegiatan, kemudian ada nomor urut, yang ketiga ada nama lengkap, yang keempat ada alamat bacawan atau peminjam di Malang, dan yang kelima ada nomor WhatsApp aktif, yang keenam ada ID card atau kartu identitas yang digunakan sebagai jaminan saat meminjam buku seperti KTP, kartu pelajar, KTM, seperti itu. Kemudian ada judul buku yang dipinjam, dan yang terakhir ada kolom pengembalian yang diisi dengan tanda tangan dari bacawan saat mengembalikan. Selanjutnya ada desain presensi volunteer. Nah, di sini untuk cover juga kami menyesuaikan dengan color palette dari duduk baca, dan komponennya ada 6 komponen. Yang pertama adalah tanggal kegiatan, yang kedua adalah nomor urut, yang ketiga adalah nama lengkap dari volunteer, yang keempat ada job desk volunteer seperti jaga meja peminjaman, dokumentasi, maupun administrator buku. Yang kelima ada tanda tangan, dan juga ada jam kedatangan mereka. Setelah melakukan pitching dan juga implementasi, adapun feedback yang kami dapat dari komunitas duduk baca, mereka sangat amat berterima kasih dan juga menghargai desain yang kami berikan. Adapun beberapa koreksi ataupun kritik dan saran dari mereka itu, mereka ingin untuk tempat dan tanggal kegiatan ini dipisah dari kolom, jadi ada di atas tabel ini. Kemudian mereka juga menyarankan kami untuk mengirim template yang ada, jadi ketika buku fisik yang kami berikan itu habis, mereka bisa langsung mencetak kembali. Kemudian adanya buku fisik juga membantu mereka untuk melakukan pencatatan agar lebih profesional dan juga lebih ringkas.